Halo sahabat kompas.com, sebelah saya udah ada motor baru, motor yang udah ditunggu-tunggu, all new Honda PCX 160. Seperti apa impresinya? Tonton terus videonya. Nah teman-teman, setelah sebelumnya meluncur di Jepang dan Thailand, akhirnya Honda PCX 160 hadir di Indonesia. Seperti kita tahu, motor ini adalah motor terbaru Honda dan banyak perubahan dibanding PCX 150. Kita bisa lihat dari desainnya udah berbeda, dari lampu depannya kalau PCX ada belahannya dia udah enggak. Dan overall memang mirip-mirip, tapi sebenarnya detail-detailnya banyak yang berubah karena hampir semua yang ada di motor ini berbeda sama PCX 150. Dari bagian belakangnya juga berbeda. Nah, seperti apa aja sih fitur-fiturnya? Itu banyak banget. Pertama, perubahannya itu adalah di rangka. Rangka baru ini lebih ringan 760 gram dibanding yang lama. Bentuk rangkanya juga lebih simpel dan diklaim meningkatkan pengendalian dan performa motor ini sendiri. Udah gitu, kedua yaitu adalah soal fitur dan mesin. Kita bahas soal mesin dulu. Seperti diketahui, PCX 160 ini sekarang mengusung mesin yang lebih besar daripada PCX 150. Penambahannya sekitar 7 cc, artinya meningkat sekitar 4,6% dibanding yang lama. Kapasitasnya sekarang 156,9 cc, sedangkan yang sebelumnya itu 149 cc. Tenaganya juga lebih besar, torsinya lebih besar. Dan teknologinya adalah motor baru ini sekarang memakai 4 katup, 4 valve. Beda sama yang sebelumnya yang 2 katup. Keunggulan yang 4 katup ini membuat perbandingan udara dan bensin menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih baik, pembakaran yang lebih optimal, dan menghasilkan tenaga yang lebih baik pula. Selain jumlah katup yang lebih banyak, motor ini juga dibekali oleh berbagai fitur-fitur unggulan lainnya seperti oil jet yang teknologi baru, yaitu adalah fitur yang menyemprotkan oli ke bagian belakang piston supaya mesin tidak cepat panas dan mengurangi gaya gesek di dalam ruang bakar. Selain itu ada tensioner juga yang berbeda sama di PCX 150. Tensioner ini bertugas untuk menstabilkan tegangan rantai keteng sehingga mesin menjadi lebih anteng dan lebih bertenaga. Kemudian selain teknologi mesin, fitur yang paling baru adalah motor ini sekarang udah dibekali traksi kontrol, yaitu kontrol yang membuat gejala-gejala spin berkurang. Dan menariknya, kontrol traksi ini bisa dimatikan dan hidupkan. Jadi kita bisa milih medannya, mau kita pakai traksi kontrolnya atau tidak. Jadi ini bisa memudahkan konsumen nantinya buat pengendaraannya. Apa aja sih yang perubahan di motor baru ini? Banyak. Bagasinya sekarang lebih besar daripada PCX 150. Dari yang sebelumnya 28 liter, sekarang 30 liter. Tangkinya juga lebih besar dibanding PCX yang sebelumnya. Pijakan kakinya juga lebih besar. Udah gitu, suspensi belakangnya juga beda. Dia lebih panjang, 1,5 cm dibanding yang lama. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya peredaman suspensi belakangnya lebih enak. Udah gitu, perubahan di motor baru ini juga peleknya belang. Jadi bukan 14 inci lagi depan belakang, tapi 14 dan 13 inci. Profil bannya juga lebih lebar dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pakai 100, depannya 110/80, sekarang pakai 110/70. Sedangkan yang belakangnya 130/80. Desain speedometernya atau panel instrumennya juga udah beda sama PCX 150 yang lama. Kalau yang lama itu berbentuk seperti agak bulat, kalau yang itu kotak dan memanjang. Jadi bentuknya juga lebih modern dibanding PCX sebelumnya. Kemudian kompas.com tadi udah nyoba beberapa lap di area safety ridingnya AHM di Cikarang, dan impresi perdananya adalah motor ini memang lebih enak dibanding PCX yang sebelumnya. Tapi untuk detailnya kita tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas di episode yang terpisah. Untuk diketahui, PCX ini punya 2 varian, yaitu CBS dan ABS. Ada juga yang tipe hybrid, tapi kita nggak akan bahas di sini. Jadi untuk tipe CBS itu sekitar 30 jutaan dan yang ABS 33
jutaan. Ini harganya berbeda jauh sama di Jepang dan Thailand. Di Jepang itu start mulai 52 jutaan, sedangkan di Thailand itu 42 jutaan, yang artinya setara sama hybrid. Jadi harganya itu di sini jauh lebih murah sama di Thailand. Kenapa bisa begitu? Karena memang motor ini didesain untuk menjadi lawannya Yamaha NMAX. Jadi secara harga memang didesain untuk tidak berbeda jauh gitu. Nah, segitu dulu review singkatnya kompas.com setelah pertama kali impresi mengendarai PCX 160 dan hasilnya cukup memuaskan. Banyak peningkatan di motor baru ini, fiturnya berlimpah, perubahannya juga banyak, dan soal harga dia tidak berbeda jauh sama PCX 150. Nah, segitu dulu review singkatnya. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya yang membahas soal PCX 160 ini lebih dalam. Ikutin terus, jangan lupa tonton channel otomotif kompas.com, jangan lupa subscribe dan komen.